Matematika, aku suka. Hari ini kita akan belajar bangun datar di tema 4, subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dipersiapkan bukunya ya. Dan juga alat tulisnya. Bangun datar dan pola barisan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ruas garis dan sisi pada bangun datar. Ruas garis pada bangun datar bisa disebut sisi. Perhatikan contoh gambar segitiga ini. 1, 2, 3. Bangun datar di samping mempunyai 3 ruas garis. Bangun datar di samping mempunyai 3 sisi. Bangun datar di samping disebut segitiga. Nah, yang diberi titik ini dinamakan titik sudut. Yang diberi tanda panah ini namanya adalah titik sudut. Jumlah titik sudut pada segitiga adalah 3. Kemudian yang sudut adalah daerah yang diberi tanda panah warna biru ini namanya adalah sudut. Jumlah sudut segitiga sama dengan 3. Jadi, sifat dari segitiga adalah mempunyai sisi 3, sudut 3, titik sudut 3. Selanjutnya, ada gambar persegi panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Persegi panjang mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Gambar selanjutnya adalah jajaran genjang. Berapakah jumlah sisinya atau ruas garisnya? Jajar genjang mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Selanjutnya adalah gambar trapesium. Trapesium mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Ketiga bangun datar di atas adalah segi 4. Selanjutnya, sudut dan titik sudut pada bangun datar. Kita hitung berapa jumlah sudut dan titik sudut dari bangun datar berikut. Ada gambar persegi. Titik sudut adalah yang diberi titik. Dan daerah yang diberi setengah lingkaran adalah daerah sudut. Persegi panjang mempunyai 4 sudut dan 4 titik sudut. Selanjutnya, gambar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat mempunyai 4 titik sudut dan 4 sudut. Bangun datar selanjutnya adalah bangun datar trapesium. Kita menghitung titik sudut dan sudutnya. Bangun datar trapesium mempunyai 4 sudut dan 4 titik sudut. Jadi, sifat dari segi 4 adalah mempunyai sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Sekarang kita akan belajar tentang pola barisan 2 bangun datar. Bangun datar bisa kita susun membentuk pola tertentu. Silakan perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Segitiga, jajaran genjang. Bisakah kalian melanjutkan pola berikutnya? Yap, kita akan mengisi pola di atas untuk membentuk pola barisan 2 bangun datar. Karena terbentuk dari 2 bangun datar yaitu segitiga dan jajaran genjang. Pola selanjutnya adalah segitiga, jajaran genjang. Segitiga, jajaran genjang. Nah, ini sudah membentuk pola barisan 2 bangun datar. Lengkapilah pola barisan 2 bangun datar berikut. Di sini ada gambar jajaran genjang dan gambar bangun datar trapesium. Bisakah kalian melanjutkan urutan pola barisan 2 bangun datar berikut?
Yang kosong ini bisa kita isi dengan gambar belah ketupat. Lalu urutannya adalah trapesium, belah ketupat, setelah belah ketupat adalah trapesium. Jadi kita perhatikan urutannya ya. Lengkapi pola barisan dua bangun datar berikut. Nah, di sini gambar yang keduanya adalah gambar segi 5, lalu kosong, kosong, persegi, dan kosong. Nah, di sini ada dua bangun datar yaitu segi 5 dan segi 4. Berarti bangun datar yang digunakan adalah segi 4, segi 5, segi 4, segi 5, segi 4, segi 5. Karena pola barisan ini hanyalah pola barisan yang terbentuk dari dua bangun datar. Semoga kalian paham dengan pola barisan dua bangun datar. Selanjutnya kita akan belajar pola barisan 3 bangun datar. Jika sebelumnya adalah pola barisan bangun datar, sekarang adalah 3 bangun datar. Berarti pola barisannya tersusun dari 3 buah bangun datar. Di sini ada gambar segitiga, jajaran genjang, dan segi 6. Kita akan melanjutkan pola barisan 3 bangun datar berikut ini. Jika kita lanjutkan, pola di atas membentuk pola barisan 3 bangun datar. Maka kita bisa melanjutkan polanya dengan menggambarkan segitiga, jajaran genjang, segi 6, segitiga. Nah, itu tadi pola barisan 3 bangun datar. Selanjutnya kita akan melengkapi pola barisan 3 bangun datar berikut. Ada gambar belah ketupat, trapesium, kosong, 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 dan segi 5. Karena di sini adalah 3 bangun datar, berarti kita lanjutkan gambar yang ketiga adalah gambar segi 5. Lalu urutan berikutnya adalah belah ketupat dan trapesium. Maka terbentuk pola barisan 3 bangun datar. Pola barisan berikutnya adalah persegi, lalu kosong, 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 jajaran genjang. Ini adalah jajaran genjang. Dan bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Maka urutannya adalah setelah persegi yaitu jajaran genjang, lalu segitiga, lalu persegi. Nah, ini sudah membentuk pola barisan 3 bangun datar. Semoga kalian paham dengan pola barisan 3 bangun datar. Selanjutnya kita kelompokkan nama-nama bangun datar berdasarkan cirinya, berdasarkan jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya pada 2 gajah. 2 gajah ini memiliki sifat pengelompokan yang berbeda. Ada yang memiliki sisinya 5, sudut 5, dan titik sudut 5. Dan gajah yang kedua memiliki sisi 6, banyak sudut 6, dan titik sudutnya 6. Silahkan kalian kerjakan dengan mengelompokkan dengan menarik garis kepada kelompok gajah 1 dan kelompok gajah 2 berdasarkan jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudutnya. Jika kalian sudah bisa, sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan mengelompokkan bangun datar yang berbentuk segi 5 dan bangun datar yang berbentuk segi 6 berdasarkan jumlah sisinya dengan cara yang sama, yaitu menarik garis. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga kalian lebih paham ya.